Israel kongkon terakhir kongkon jupuk lempung dinggo gawe tapel atau patungnya Adam alaihissalam itu. Nah, karena pengalamannya Jibril yang gagal, Mikael gagal, Israel berpikir, iki iblis iki nek aku duel urung karuan menang. Kudu nganggo strategi aku. Kudu tak apusi iki cah iki, gitu kan. Akhirnya malaikat Israel datang ke sini dengan seorang intel. Intel itu namanya malaikat Salim. Ngono ceritane. Kira rasa takon meneh ya. Wis pokoke ngono kuwi ya. Malaikat Salim. Lem tuh. Ya dan siap, gitu kan. Engko aku nek pas duel karo iblis, kowe ndelesepo nang alas golek lemah. Kowe begitu entuk lemah lempung dienggo gawe Adam kuwi mabura. Mun nek kowe mabur entuk 500 meter sweet. Itu akhirnya begitu Salim dapat terus sweet, terus akhirnya si Israel meninggalkan si iblis. Iblisnya kan disandera untuk berperang sehingga tidak tahu kalau ada malaikat Salim yang ambil lempung. Wes akhirnya kapusan Salim dan Israel balik ke surga, di sana terus bikin tapel Adam yang modelnya seperti Allah sendiri. Jadi kita adalah miniatur Allah sing cilik-cilik, ngono ceritanya. Itulah sebabnya maka karena Israel yang berjasa mendapatkan lempung, ya, maka dialah yang juga berjasa untuk mengambil nyawa kita. Hak dan kewajiban toh. Dia punya saham, maka dia juga mendapatkan pendapatan, yaitu njupoki nyawamu kan gitu. Itu ya ceritanya ya. Neng gue ora rasa semelang bab malaikat, sebab ustadz sudah mengatakan bahwa rumah yang ada anjingnya tidak dimasuki oleh malaikat. Kan begitu kata ustadz ya. Maka caranya berumur panjang adalah ngingo kiri neng omahmu dhewe. Israel teko rasito, wah no kiri neng suwe-suwe dadi kirek dhewe kowe ya. Ya, tak terusin. Nah, tidak begitu aja iblis menyerah berdiapusi oleh Israel sama malaikat Salim, dia meneruskan kekuasaannya di bumi sampai hari ini. Nah, tadi saya minta saya WA tadi. Aku njaluk daftare lelembut sing di Tidar dan sekitarnya. Terus aku di WA. Lho tenan iki aku. Njaluk Imam Mergo setelah mendengarkan pidatonya Bapak-bapak. Jadi ada raja-raja atau kepala-kepala perdikan jin di berbagai tempat di Pulau Jawa iki tak cukupi sing bagian kene wae. Di Gunung Tidar dikuasai oleh Ki Kolo Sekti. Di Gunung Sindoro Mbah Maduretno, di Gunung Sumbing Jolo Lelo, di Gunung Mumrungan Sidomukti, Gunung Merbabu Tropo, Gunung Kombang Bangsan, Gunung Kolir Prabu Yekso, dan Gunung Kendeng Aji Dipo. Iki dawa, ning pokoke tak wacake sing daerah kene. Jadi ini kalau di sini berarti urusannya adalah Ki Kolo Sekti. Jadi Syekh Subakir datang itu pertama yang dia duel adalah melawan Ki Kolo Sekti. Nah ya, jadi kowe saiki nek ana medhi kowe kondo aku putune Syekh Subakir lho mlayu dhek. Soale biyen Kolo Sekti kalah karo Syekh Subakir. Ki rasa takon kok ngerti Cak, wis pemenengo cangkemmu wis ngono kuwi. Dia nanti di Pecangaan, di Pati, di Rembang, di Pekalongan, sampai ke Krakatau, sampai Banyuwangi, semua ada kepala-kepala tanah perdikan jin. Oleh karena itu Sunan Kalijogo ketika peralihan dari Mojopahit ke Demak itu juga membagi anaknya Brawijaya kelima yang sebanyak 117 orang dibagi untuk menandingi raja-raja jin di banyak tempat. Jadi Anda semua dari Kebumen, Wonosobo, Purworejo, Kutoarjo, Gunung Kidul, Bantul, sampai Kalimantan Selatan, sampai Bali itu semua bersaudara karena Anda adalah turunannya Prabu Brawijaya V. Gitu. Mulanya gampang seduluran mergo kowe janjane satu darah dengan kita semua. Ya, nah, begitulah Syekh Subakir. Jadi dia yang pertama beresin urusan dengan
anak buahnya iblis di sini. Gitu ya. Jelas ya Bu ya? Jelas ya. Nah, maka Sesi Bakir ini sangat penting, maka Magelang ini jadi paling tua di dalam kelahiran Islam di Pulau Jawa. Nah, itu harus menjadi watak dan keberadaban di dalam kesadaran kita masing-masing. Kue kudu bangga, kue kudu luwih sekti timbangane wong sing di luar Tidar. Gitu loh. Mergo Tidar iki pancen sing nyekel jolo pusat jalannya Pulau Jawa. Kan gitu. Oke, kedua. Sesi Bakir ngono ya, pokoknya kira-kira ya. Dan itu serius, Sesi Bakir serius. Nek neng liya-liyane itu kan neng jalur-jalur tali jala saja. Misalnya neng Merapi ono Mbah Petro, ono Kiai Gringsing. Sesi Bakir ya sok rono, gitu ya. Terus ada Pangeran Patmo, ya. Karena saya urusan, kalau sama Merapi saya urusan, gitu ya. Ketika Merapi meletus 2010, saya juga keliling sampai ke sini untuk melihat sampai ke Mungkit, sampai kan kena waktu itu ya semua ya. Jadi saya datang ke semua tempat itu, kemudian saya naik ke Merapi untuk mencoba bernegosiasi agar supaya jangan erupsi lagi. Dan saya nekat janjane ya ora mudeng aku wis pokoke aku ndek karep ngono aku munggah sampai ke 2 km di bawah puncak. Nek Mbah Marijan itu 12 km di bawah puncak. Saya alhamdulillah naik sampai ke 2 km itu di saat-saat di hari-hari erupsi. Jadi uber-uberan karo pedus gembel kae. Dadi aku karo pedus gembel guyon kae. He aku ngene. Ayo. Aku melayu meneh teko meneh aku wis ning kene gitu kan. Pokoke seneng aku jubritan lah gitu. Oh, urip iki kudu gembira lho kowe aja serem-serem ya. Kudu serem-serem gitu. Oke. Nah, sekarang ini kalau diterusin banyak bahan-bahannya, tapi intinya seperti itu. Jadi eling ya kalau sekti ya. Kalau sekti. Kok di Jogja ada sendiri, Bantul ada sendiri, Parangtritis, Parangkusumo, Parangdok ya ana dhewe ya. Parangdok ana dhewe sak piturute. Jombang nek Jombang rada jine sithik. Mergo penduduke jin rada aneh. Mulai do aneh-aneh yang Jombang kaya to. Gombloh Jombang, Asmuni Jombang, Cak Nur Gustur Jombang, wis wong edan-edan saka Jombang, Ponari Rian Jombang kabeh sing ora edan. Oke, kemudian Kawah Candra Trimuka. Ini tolong disadari dalam konteks peradaban. Lu nek ngomong Kawah Candra Trimuka berarti inilah kawah di Tidar, itulah tempat di mana Gatot Kaca ditempa. Loh, berarti dia tak jane. Nah, kini kudu duwe argumentasi sejarah, Pak. Saking ini, fakta pertama. Gue ngobrol karo tukang becak, karo wong tambal ban, ngobrol wong macul, ngobrol karo kuli pasar, ngobrol karo sapa wong cilik sak Jawa. Ngerti Gatot Kaca ora? Rata-rata ngerti. Puntadewa ngerti, Pandhawa 5 ngerti, Kurawa Pandhawa ngerti kabeh ya ora? Lumayan ngerti kabeh. Jadi wayang itu kalau dia dipertunjukkan itu orang datang itu bukan orang nonton, bukan untuk dengar ceritanya. Mereka sudah tahu ceritanya. Mereka datang itu untuk menyaksikan peradabannya di dalam diri mereka masing-masing. Wong wis ngerti kok engko endinge ngene. Ngerti ta wisan? Nah, jadi nonton wayang ora kaya nonton band, ora kaya nonton dangdut. Nonton wayang itu hanya untuk meneguhkan rasa peradaban kita di dalam diri kita. Nah, wong Jawa meskipun wayang menurun ya frekuensinya pertunjukan wayang, tetapi ya nek ketoprak wis rada mati ya, ludruk rada mati. Ning wayang kan tetep. Sekarang dalang kan ini adiknya Mas Bayu ini yang di belakang saya itu juga dalang Seno ya. Dan itu laris juga. Di Maiyah juga, Maiyah di Rembang itu seorang dalang juga yang mimpin. Mas apa? Mas Sigit ya. Dalang-dalang tidak pernah mati. Kita cemas tidak ada lagi yang mau dalang. Tiba-tiba di Jakarta ada anak kecil iso dalang, kuwi Jakarta. Ojo Semelang pokoknya. Saya Subakir wis jolo gitu ya. Jadi tetap akan berlangsung. Nah,
Nek dibanding wong India, kan katanya wayang itu kan yang dipentaskan Mahabharata dan Rama. Berarti kan jari ini dari India, Empu Walmiki ya toh, di India. Tapi nek kowe dolan nang India, sangat sedikit orang yang ngerti wayang, yang ngerti Puntadewa, Gatotkaca, Arjuna, Dastarata, Sengkuni, sangat sedikit dibanding kita. Kita rata-rata ngerti. Orang kita main krungu-krungu gitu ya, nang ngerti. Bahkan idola kita kan ono sing idolane Gatotkaca, Bima, Puntadewa, Gareng, Petruk sak piturute, gitu. Antasena, Antareja, Gatotkaca sak piturute, Wisanggeni. Di Solo di tempat Mbah Pak Dipur, masjidnya jenenge Masjid Wisanggeni. Nah, gue main Jawa ono masjid kok Wisanggeni, gitu. Padahal Wisanggeni itu sebenarnya adalah padanan dari Wasiun Woniyun. Nah, kalah nek karo wong Jawa. Ketoke Jawa bul begitu ditodong kok ora Arab. Lho niki Arab kok. Wasiun Woniyun kok ngono ta. Kok Semar? Lho niki Samar, buah kebenaran, buah kebaikan. Kok Petruk? Lah nggih. Fatruk kudu diadoi larangan-larangan gitu. Kok Bagong? Bagong aja sombong uripmu. Kok Gareng? Ghairon. Macam-macam wong Jawa oleh apa golek alasan. Apa meneh Madura. Wes apa wae. Kabeh malaikat sing ngadili kalah karo wong Madura. Itu ya. Wes pokoke kalah nek karo akale wong Madura. Dadi wong Madura ora ono sing mlebu swarga. Sorry. Ora ono sing pengin mlebu swarga. Mergo kowe engko mlebu swarga jebul ning kono wis akeh wong dodol sate Madura. Mulane ora perlu pengen mlebu swarga. Oke. Kuwi guyon ning ya tenanan. Oke. Di India enggak sepopuler itu loh. Mahabharata dan Ramayana kok di sini sangat populer. Janjane kuwi Pandhawa Bratayuda Padang Kurusetra iki ning India apa ning kene to? Nek ndelok saiki ning kene iki do ngerti kabeh, gek-gek kuwi ning kene mbiyen. Gek-gek kuwi biyen ini sebuah negara Sundaland, Atlantis dari India sampai Timor, sampai Sumba-Sumbawa, satu pulau besar yang namanya Atlantis, ya. Terus kalau di daerah barat disebut Sundaland, ya. Itu pusat pemerintahannya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Terus ada provinsi di daerah barat yang namanya India itu sing nggone wong pinter nulis, nggone sastrawan, seniman, penari ngono kuwi. Jadi raja kita di sini menyuruh penulis dari provinsi India sana untuk kemudian menghasilkan Ramayana dan Mahabharata. Apa yang ditulis? Semua kejadian yang di Pulau Jawa. Waktu itu Pulau Jawa masih nyambung karo Sumatera, karo Sri Lanka sak piturute, ngono ya. Jadi Puntadewa mbahmu dhewe. Wong India mung nulis mung sebagian ngadep kok, notulen kok kae. Kan gitu. Bahane apa, Cak? Ayo ora ngerti pokoke aku ngomong ngono kuwi ya. Wong kowe mbukteke ora ya ora iso. Kowe ora usah njaluk aku mbukteke iya, wong untuk tidak ya ndak ada buktinya, untuk iya ya tidak ada buktinya, mending iya wae. Wong ben gedheke atine awake dhewe. Buktine Kawah Condro di muka ning kene kok. Lah terus piye le jawab? Kok ning kene? Nah, dulu pusat kerajaannya di daerah Kediri. Bahkan ketika itu kita sudah punya hubungan dengan makhluk-makhluk lain di planet-planet lain, dengan alien, dengan ET, gitu. Apa? Kayak Dudu IT. Dengan UFO kayak. Kita sudah punya pesawat ruang angkasa. Dan daerah kita sangat luas, hampir sepertiga dunia. Nah, Padang Kurusetranya itu daerah Kedu. Oh, no. Aku ora iso ngomong iya tenanan, ning kowe ora iso ngomong ora tenanan to ya. Padha-padha ora, padha-padha iya, padha-padha ora ngertine, aku mending iya ngono wae. Kenapa? Loh, kalau enggak gimana dong asal usulnya kok di Tidar ada Kawah Condro?